Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan hidupnya, murah rezeki, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang hubunganmu yang nyambung putus ya. Jadi hubungan yang nyambung putus, baik sehari dua hari, seminggu bertengkar lagi, baik sehari dua hari ya, 4 hari sudah bertengkar kembali, dan bisa dikatakan untuk yang sudah rumah tangga hanya rukun ketika mau kelon saja. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, hubungan yang memutus ini bisa dialami oleh yang serumah dalam suatu rumah tangga, atau bisa dialami oleh yang lagi mengalami LDR ya, hubungan jarak jauh. Dan sebelum saya kasih solusi ya untuk hubungannya saat ini lagi nyambung putus, kita ketahui dulu beberapa hal. 2 hal yang menyebabkan kamu dengan pasanganmu sering mengalami hubungan yang nyambung putus, kadang baik, kadang bertengkar ya, dan kebanyakan sering bertengkarnya. Yang pertama yang disebabkan adalah pikiranmu berenergi negatif. Nah, pikiran negatif yaitu prasangka buruk kepada pasangan, cemburu, curiga, tidak percaya dengan pasangan. 4 hal ini menyebabkan energi pikiranmu menjadi negatif, yang bisa menyebabkan kamu kurang disukai oleh pasangan, dan hubungan bisa menjadi mudah nyambung putus dan sering bertengkar. Dan ketika seseorang yang pikirannya berenergi negatif ya, ini biasanya bisa menyebabkan kamu sering salah ucap, kamu sering salah tingkah. Salah ucap artinya ketika kamu berbicara atau komunikasi dengan pasanganmu tanpa sadar menyakiti. Juga tingkah laku kamu tanpa sadar juga menyakiti pasanganmu, yang menyebabkan pasanganmu tidak nyaman dengan kamu padahal dia sayang sama kamu. Suatu misal pikiran negatif yang ada pada diri kita, yaitu kita suka ngecek handphone pasangan kita ketika masih tidur, HP-nya diceki ya, melihat di media-medianya, baik WA-nya, baik Facebook-nya, baik IG-nya, baik TikTok-nya, semua sering dicek-cek siapa saja pertemanannya, siapa saja yang sering dihubungi, siapa yang komentar ke arah pribadi atau serius. Dan ini yang ingin kamu ketahui dari pasanganmu. Rasa curiga, cemburu, tidak percaya dengan pasangan, ini bisa menyebabkan kamu bertingkah laku yang tidak baik, yang bisa menyebabkan pasanganmu ilfil atau benci sama kamu. Jadi rasa percaya pada pasangan yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak percaya dengan pasangan, kenapa kita bersama? Mengapa kita menjalin hubungan? Nah, suatu hubungan itu yang utama yaitu saling percaya, saling mengerti, saling menghargai. Jika dilakukan itu nanti akan langgeng hubungannya. Dan orang yang pikirannya berenergi negatif ini bisa melakukan yaitu menghubungi pasangan ketika jauh, menelpon-nelpon, menchatting-chatting, dan bahasanya pasti ke hal curiga. Kenapa di telepon nggak segera diangkat? Kenapa SMS saya, chat saya nggak segera dibalas padahal online? Sekarang posisinya di mana? Itu akan muncul di pikiranmu, dan ucapan kamu atau mengetik ya, atau menelpon dengan bahasa-bahasa seperti itu. Karena rasa curiga, cemburu ini akan selalu menghantui orang yang pikirannya negatif. Dan juga perilaku atau tingkah laku orang yang berpikir negatif ini ya, ini bisa ditunjukkan dengan suatu sikap yang menunjukkan dia lagi kecewa, tidak suka, atau yang lagi tidak enak hati atau tidak enak pikiran. Nah, misalnya gini, suami pulang terlambat atau istri pulang terlambat
ya. Ini bisa dilakukan kadang karena dia nggak enak hati, nggak enak pikiran, berpikir negatif, tidak mau membukakan pintu. Bisa juga membukakan pintu tapi tidak menyapa, dibuka pintunya tinggal pergi gitu aja ya. Dan ini adalah menunjukkan sikap kamu yang berpikir negatif yang menyebabkan kurang disukai pasangan. Dan bisa juga orang yang berpikir negatif atau pikirannya berenergi negatif ini yang sering dihantui oleh rasa curiga, cemburu, tidak percaya dengan pasangan ya. Ini bisa mengungkapkan perasaan hatinya, kekesalannya, kekecewaannya ya, karena ingin mengetahui sesuatu dari pasangannya tapi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah bisa mengungkap kebohongan dari suaminya atau dari istrinya, yang bisa menyebabkan ya tingkah laku tidak baik ya. Ini diungkapkan biasanya kalau seorang perempuan atau laki-laki ya, ketika ada pasangan, untuk mengungkapkan rasa sakit hatinya, pikirannya yang gak enak, yaitu dengan biasanya menutup pintu terlalu keras, itu menutup pintunya ya, itu artinya gak enak atau pikirannya gak enak, pikirannya berenergi negatif. Dan bisa juga dilakukan oleh seorang perempuan yang biasanya hati dan pikirannya lagi gak enak karena dirundung cemburu, curiga pada pasangannya, bisa melakukan pekerjaan itu dengan sesuatu yang menimbulkan suatu suara. Misal cuci piring ya, itu dengan suara yang keras dikopiok itu gelasnya sama piringnya sampai pecah-pecah itu ya, untuk mengungkapkan perasaannya yang lagi tidak enak hati. Ini sering dialami oleh ibu-ibu, kalau nggak enak hati, nggak enak pikiran, suka cuci piring dikopiok sampai suaranya tangga dengar. Dan juga biasanya kalau seorang perempuan atau laki-laki itu kalau lagi nggak enak hati, pikirannya berenergi negatif ya, mudah marah, ini mudah bentak-bentak anak ya, dan mudah berperilaku mudah marah. Dan sifat-sifat seperti ini ya, ini yang menyebabkan pasanganmu ya nyaman dengan kamu, pasanganmu tidak suka dengan kamu, walaupun dia cinta, walaupun dia tuh sayang sama kamu, dia bisa menjadi benci dengan perilakumu. Dan yang untuk lagi LDR, ketika dia lagi pikirannya berenergi negatif, yaitu bisa menunjukkan sikapnya dengan biasanya jarang telepon, chat jarang dibuka atau jarang dibalas, atau chatnya hanya sepintas saja cara chatnya sama kamu. Dan dia bisa juga melakukan ketika teleponan sering marah-marah, ketika video callan videonya suka dijeda, dan biasanya juga ketika video callan itu kamera diarahkan ke tempat lain atau ke setengah wajah atau tidak ke badannya. Dan kadang juga cara mengungkapkan dia ketika lagi tidak enak hati, tidak enak pikiran ya, itu video callan tapi tidak berkomunikasi, diam-diaman sambil mainan handphonenya lain atau sambil melakukan sesuatu supaya tetap video call tapi tidak berkomunikasi. Itu menunjukkan bahwa dia lagi tidak enak hati atau lagi tidak enak pikiran, artinya dia lagi berenergi negatif pikirannya. Dan nanti ketika itu sudah marah ya, ketika sudah nggak enak hati benar-benar melonjak, yang ada adalah suatu komunikasi yang jangan chat lagi, blokir saja nomor saya. Nah, besok lagi dibuka lagi, bertengkar lagi, blokir lagi, nggak ngecat lagi. Nah, ini adalah hubungan LDR yang nyambung putus, yang disebabkan oleh pikirannya lagi berenergi negatif. Yang kedua adalah yang menyebabkan hubunganmu nyambung putus, yaitu badan kamu itu berenergi negatif. Ketika badan berenergi negatif, ini sangat berpengaruh tentang hidup kamu. Mudah dicemburui, mudah dicurigai, mudah difitnah orang, dan ini bisa menyebabkan sulit rezeki, aura tertutup, tidak disukai orang atau pasangan, jualan jadi nggak laris, usaha macet, bangkrut, dan lain-lain ya. Dan badan seseorang yang berenergi negatif ini bisa mengundang orang jahat, setan jahat, orang iri dengki, orang jolim, itu nanti akan berdatangan kalau badan kita berenergi negatif, tidak disukai pasangan, mudah mengalami nyambung putus dengan pasangan, bertengkar,
baikan lagi, bertengkar baikan lagi. Dan yang menyebabkan badan ini berenergi negatif yaitu diantaranya adalah kamu pernah pasang susuk yang tidak tahu bahwa susuk itu tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Yang kedua, mungkin kamu punya simpanan atau pegangan jimat-jimat, pusaka dan lain-lain. Dan bisa juga kamu pernah belajar ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ilmu hitam, ilmu yang bersekutu dengan jin atau setan. Ini bisa menyebabkan jin setan tersebut itu mempengaruhi kamu, mempengaruhi pikiran hati kamu atau juga pasanganmu yang akan mengadu domba kamu dengan pasanganmu hingga mudah bertengkar. Dan yang menyebabkan pasangan nyambung putus, mudah bertengkar, mudah marah-marahan, mudah baikan, ini bisa disebabkan yaitu rumah yang angker. Rumah yang angker yang kamu tempati ini, kalau ada jinnya, ada setannya, ada energi negatifnya, bisa menyebabkan hubunganmu dengan pasanganmu ini sering bertengkar, sering cemburu-cemburuan, sering nyambung putus, baik sehari, 2 hari, 3 hari bertengkar lagi, rukun-rukun cuma seminggu, setelah itu bertengkar kembali, hingga menyebabkan pisah ranjang, pisah rumah, pulang ke rumah orang tuanya, pulang ke negaranya, pulang ke daerahnya, nanti balik lagi, kembali lagi, bersama lagi, tidak lama bertengkar kembali. Nah, ini disebabkan oleh rumah yang berenergi negatif atau rumah yang lagi angker. Ini bisa disebabkan, ya, penyebabnya adalah sesuatu yang berenergi negatif pula. Ya, mungkin kamu punya usaha, punya bengkel, punya rumah makan atau tempat usaha yang lain, dan di situ ada suatu persaingan perdagangan. Ya. Tempat usahamu ditebari tanah makam, ditebari tanah-tanah angker, ditebari santet, ya, ditebari penutup rezeki, ditebari santet pembubar rumah tangga, santet penutup rezeki juga. Nah, itu bisa berdampak. Yang ditutup adalah tempat usahamu, tokomu, warungmu, bengkelmu oleh orang pesaing kamu. Dampaknya bisa juga ke rumah tempat tinggal kamu. Selain rezekimu tertutup, warungmu sepi, tokomu sepi, usahamu bangkrut, dampaknya juga ke rumah, ke suatu rumah tangga yang mudah bertengkar, mudah marah-marahan, yang bisa menyebabkan hancurnya suatu ekonomi atau rezeki atau bangkrutnya suatu usaha, dan bisa terendam hutang. Dan untuk yang lagi LDR, ya, LDR hubungan jarak jauh tapi hubungannya nyambung putus yang disebabkan oleh badan berenergi negatif, yaitu biasanya misalnya gini, saat istrimu, suamimu belum pergi merantau atau ke luar negeri, sebelumnya baik-baik saja. Setelah pergi ke luar negeri itu, di sana istrimu berubah atau suamimu yang di rumah berubah. Ya, ini bisa disebabkan badan kamu berenergi negatif atau badan pasanganmu berenergi negatif yang menyebabkan kamu dicurigai, dicemburi, difitnah, ya, oleh pasanganmu. Dan badan yang berenergi negatif ini tentunya juga dari sesuatu yang berenergi negatif pula. Nah, misalnya istrimu di luar negeri atau suamimu di luar negeri merantau, di sana kenal seseorang, ya, disukai seseorang, di magic, di pelet, diguna-guna, ya, akhirnya badan dari pasanganmu itu berenergi negatif yang bisa menyebabkan mudah marah, mudah cemburu, mudah curiga, atau hubunganmu retak dengan pasanganmu yang jarak jauh, yang LDR ini. Dan ini dampaknya ketika kamu menghubungi pasanganmu atau komunikasi dengan pasanganmu yang LDR, yang jarak jauh ini, bisa ketika teleponan mudah marah-marah, ketika teleponan itu sering nggak diangkat, jarang chat, mungkin bisa diblok juga nomornya, dan tidak ada kabar sama sekali. Nah, energi negatif ketika menempel ke badanmu atau ke badan pasanganmu ini bisa menyebabkan bertengkar, berpisah. Dan untuk orang yang badannya lagi berenergi negatif, ya, baik laki-laki atau perempuan, ini akan mengalami sesuatu yang sulit rezeki. Auranya tertutup, rezekinya tertutup, jodohnya tertutup.
Kalau auranya tertutup, kurang disukai orang, bisa bermasalah pekerjaan atau masalah majikan, ya. Dan ketika rezeki tertutup juga berkaitan. Rezeki tertutup itu bisa melakukan pekerjaan selalu gagal, usaha ini gagal, usaha ini bangkrut dan lain-lain, ya. Dan bisa, kalau yang di luar negeri, bisa mengalami sering pindah-pindah majikan. Dan jodoh yang tertutup ini bisa menyebabkan kamu pisah dengan pasanganmu, dan nanti ketika mengalami suatu hubungan dengan orang lainnya, dan orang lainnya sering mengalami gagal, ketemu, jalin hubungan, tidak lama pisah. Selalu akan seperti itu karena badanmu berenergi negatif. Dan solusinya untuk masalah ini, hubungan nyambung putus, baik lagi serumah dalam rumah tangga, ya, atau lagi LDRan, hubungan jarak jauh, ini solusinya yaitu dilakukan ruqyah, pembersihan badan, penetralisiran badan dari energi negatif, melepas sial di badan, biar tidak mudah cemburui, biar tidak mudah dicurigai, biar tidak mudah difitnah, biar tidak sulit rezeki, biar tidak ada masalah asmara atau kehidupan yang tidak baik. Dan untuk penetralisiran badan, ya, untuk meruqyah badan, menghilangkan sial dalam badannya, ini bisa dilakukan ruqyah dengan video call kalau jarak jauh. Dan tentunya kamu melakukan video call dengan seseorang, dengan ruqyah, dengan orang pintar atau dengan ustadz kiai, ya. Pilihlah orang yang bisa dipercaya, yang medianya jelas kalau kenal di media, yang rumahnya jelas jika kamu tahu rumahnya, dan setidaknya kamu mengenal dia itu bukan orang abal-abal, bukan asal kenal orang, dia benar-benar ahli dalam ruqyah. Ya, itu nanti bisa membantu kamu untuk melepaskan badan kamu dari kesialan rezeki, kesialan jodoh, dan juga kesialan hidup, ya, dan aura yang tertutup. Jadi saya katakan, untuk suatu ruqyah pembersihan badan atau penetralisiran badan dari energi negatif, dari pikiran negatif yang menyebabkan tidak baik dalam satu hubungan, dalam rezeki, yang menyebabkan mudah gelisah, mudah marah, mudah cemburu, mudah curiga, mudah tidak percaya dengan orang. Ini ruqyah secara langsung ketemu dengan yang ahli ruqyah, Pak Kiai atau Pak Ustadz, atau orang yang memang ahli ruqyah, ya. Dan bisa juga dilakukan dengan video call. Nah, ruqyah dengan video call ini juga bagus untuk menetralisir badan, ya, karena bertemu secara langsung, bertatap muka, kita doa, dia ikut doa. Nah, itu nanti ada reaksi, kadang mual, muntah, kadang kerasukan, kadang juga tiba-tiba di badannya itu interaksi sesuatu yang seperti badannya digerakkan. Itu yang sering saat ruqyah itu mengalami sesuatu yang di luar nalar manusia. Dan nanti setelah dilakukan ruqyah itu badanmu akan merasa enak, ya, dan ke depan pasti bisa merasakan kita bisa berpikir tenang, kita bisa rileks, kita tidak mudah gelisah, kita tidak mudah marah. Nah, alhamdulillahnya setelah melakukan ruqyah, ya, rezeki tiba-tiba membaik, ya, hubungan dengan pasangannya lekas nyambung dan membaik. Dan kita itu wajahnya, auranya terbuka, kita suka melihat wajah kita sendiri di cermin. Nah, kamu bisa mengetahui badan kamu netral atau tidak itu dari cermin, ya. Ketika kamu melihat wajah kamu, aku kok kelihatan ganteng banget, cantik banget, padahal tanpa make up, saya kok suka banget dengan wajah saya yang sekarang, ya. Nah, itu artinya auramu terbuka. Tapi ketika kamu bercermin melihat wajah kamu, kok wajahku bintik-bintik hitam, ya, kok banyak flek hitamnya, ya, wajahku kok kelihatan murung, kelihatan gelisah, kelihatan pucat, ya, kok wajahku tuh gak sesuai yang saya harapkan, padahal saya sudah make up, ya, sudah sering mandi, sudah sering wudhu, tapi kenapa wajah saya tidak seperti yang saya harapkan? Nah, ini artinya wajah kamu, badan kamu berenergi negatif. Kamu saja nggak suka, apalagi orang lain, apalagi pasanganmu. Nah, dan biasanya ketika orang badannya berenergi negatif, ini bisa memunculkan bau-bau yang tidak enak, bau-bau yang tidak sedap di badan, bau keringat yang menyengat, ya. Kadang tiba-tiba badan kita bau seperti kotoran,
tiba-tiba badan kita bau seperti bangkai. Nah, itu yang menyebabkan orang nggak mau dekat dengan kamu, ya. Dan pasanganmu juga ketika dekat dengan kamu, ya, menyetubuhi kamu, bisa mencium bau-bau gak enak itu, hingga menyebabkan pasanganmu nggak nyaman dengan kamu, dan bisa dia menyukai orang lain. Nah, hadirnya orang ketiga, munculnya orang ketiga bisa disebabkan dari energi negatif. Pasanganmu selingkuh, istrimu selingkuh, ya, suamimu selingkuh. Ini disebabkan bisa juga dari pikiran negatif dan juga badan yang berenergi negatif. Dan selain ruqyah, ya, untuk membersihkan badan, menetralisir badan dari pikiran negatif atau energi negatif, ya, ini bisa dilakukan dengan sedekah. Melakukan sedekah bisa dilakukan ke kotak amal yayasan yatim atau ke kotak amal masjid, itu supaya sesuatu yang tidak baik dalam badan kita bisa lepas. Misalnya mudah gelisah, mudah marah, mudah kesulitan rezeki, mudah mengalami masalah rumah tangga yang rumit, mudah bertengkar, buruk dalam asmara. Ini bisa hilang, ya, masalah-masalah hidup seperti itu dengan sering dilakukan sedekah, ya. Dosa kita nanti dengan sedekah bisa rontok, ya. Kesalahan kita nanti dengan sedekah bisa sedikit berkurang, ya. Dosa-dosa kita tidak disukai orang, badan berbau nggak enak, sulit rezeki, selalu masalah kehidupan, selalu masalah asmara. Nah, ini ketika dilakukan sedekah akan rontok sia-sia di badan ini. Sering dilakukan sedekah walaupun sedikit tapi ikhlas, ke kotak amal yayasan yatim, ke masjid. Sering dilakukan sedekah setiap hari walaupun cuma Rp1.000, walaupun Rp2.000, seikhlasnya, semampunya. Jadi saya katakan tidak ada orang sedekah itu tambah miskin. Yang ada makin baik rezekinya, makin baik hidupnya. Jadi untuk sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu ingat dengan sedekah dan melakukan sedekah tanpa harus menunda suatu sedekah meskipun kita lagi belum punya atau belum kaya. Jadi sedekah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, asal jangan menunda sedekah. Biar apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti memberikan sesuatu pada kita, kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup itu tidak ditunda-tunda. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga yang saat ini hubungannya lagi nyambung putus, ya, semoga nanti segera membaik dengan melakukan sesuatu yang tadi saya sarankan, ya. Dan yang pergi segera kembali, yang lagi bertengkar segera rukun, yang lagi nyambung putus segera menjadi suatu hubungan yang baik, yang bisa menciptakan suatu keharmonisan dalam suatu hubungan, saling memahami, saling mengerti, saling percaya, dan saling membahagiakan. Semoga dalam video kali ini nanti menjadi suatu solusi untuk Anda yang lagi nyambung putus hubungannya, yang lagi sering bertengkar dengan pasangannya. Semoga bisa membantu Anda dan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.